Halo teman-teman sekalian, kali ini saya akan membuatkan forecast dan analisa untuk pair forex dan juga gold pada tanggal 14 Juni 2021. Nah, pair yang pertama saya mulai dari AUD dolar Kanada. Nah, di sini saya sudah menarik sebuah area support trendline dan di sini sebuah supply. Dan boleh kita lihat di sini area support trendline ini sudah di breakdown. Dan di sini harga sedang tertahan di area supply dan di area support trendline tersebut. Nah, kemungkinan untuk AUD dolar Kanada akan turun ke sini dulu, lalu naik, lalu turun ke sini, ke area demand-nya. Nah, untuk di sini, untuk penutupan candle-nya atau close candle-nya sudah membuat pola bearish engulfing, dan di sini sangat berkemungkinan untuk turun. Nah, nantinya di sini boleh melakukan penjualan dengan target pertama nanti, boleh di sini atau nanti di sini. Dan juga untuk target max-nya nanti boleh di area demand atau di area ini. Nah, tetapi nanti perlu kita ketahui, jika nanti area demand ini di breakout dan area support trend ini di breakout, maka harga berkemungkinan akan naik ke area supply atau ke resistennya yang sini. Nah, tetapi menurut saya akan lebih dominan untuk turun karena faktor-faktor yang tadi, area support trend yang sudah di breakout, penutupan candle-nya sini sudah membuat bearish engulfing dan harga tertahan di area supply. Lalu untuk AUDUSD di sini harga sempat breakout di sini, tetapi setelah itu turun. Dan peristiwa ini boleh kita katakan sebuah fake out, dan di time frame yang lebih tinggi pasti di sini membuat ekor. Nah, dan di sini saya juga akan menggambarkan sebuah supply, yang ini supply-nya. Nah, kemungkinan harga akan naik ke sini, naik ke supply. Lalu setelah itu bisa konsolidasi. Lalu sini nanti menentukan arahnya, jika di breakout area supply, maka akan naik ke resistennya, ke resisten trendline. Tetapi jika tidak mampu breakout, maka akan turun ke sini. Lalu jika breakout lagi area ini, maka akan turun ke titik support yang di sini. Nah, nantinya jika ada konfirmasi penjualan sini, boleh melakukan penjualan dengan target satunya di sini, dan target max-nya tunggu area ini di breakout, di breakdown, maka targetnya boleh digeser ke sini, ke titik supportnya atau ke area demand yang paling bawah di sini. Nah, tetapi menurut saya harga akan lebih berkemungkinan untuk naik dulu ke sini ke area supply. Lalu nanti untuk selanjutnya boleh kita lihat nanti apakah dia breakout atau malah breakdown di sini. Lalu untuk CAD Jepang di sini saya sudah menggambarkan sebuah demand di sini, dan setelah mencapai demand harga di sini mulai bergerak naik. Dan di sini saya juga akan menggambarkan sebuah area resistance trendline yang dimana bisa menghambat laju pergerakan harga. Nah, untuk hari ini menurut saya untuk CAD Jepang akan berkemungkinan untuk naik dulu ke sini. Lalu setelah itu setelah mencapai area resistance trendline ini nanti bisa dibeludurkan oleh ke area demand atau malah di breakout di sini. Nah, jika nanti area resistance trendline ini di breakout, maka harga bisa naik ke sini dulu. Lalu setelah itu retest, lalu naik makin tinggi ke sini, ke titik resistennya. Tetapi karena sini masih dominan untuk turun, harga hanya akan rebound ke area resistance trendline ini, lalu turun lagi ke area demand. Nah, nantinya teman-teman boleh melakukan pembelian di sini karena jika kita lihat di sini close candle-nya membuat pola bullish engulfing. Jadi sangat berkemungkinan untuk melakukan pembelian dengan target short-nya di sini dulu, target satunya, dan nantinya target max-nya boleh digeser secara berkala ke area resistance trendline ini. Jika masih berkemungkinan untuk naik, boleh menggeser target max-nya ke sini. Tetapi jika dirasa nanti di sini sudah ada konfirmasi untuk turun, boleh melakukan close manual. Dan di area resistance trendline ini nanti boleh melakukan penjualan jika ada konfirmasi dengan target di area demand. Tetapi jika nanti breakout, boleh melakukan pembelian lagi setelah harga retest. Lalu untuk euro dolar Kanada di sini, harga masih dalam keadaan downtrend di sini, dalam keadaan downtrend, tetapi dan di sini harga juga tertahan di area demand. Nah, kemungkinan untuk hari ini harga akan masuk lagi ke sini ke area resistance trendline, lalu bisa turun ke sini ke area demand yang ini. Nah, tetapi untuk turun nanti ke sini untuk melakukan entry-nya sebaiknya menunggu konfirmasi di sini, karena bisa saja nanti area resistance trendline ini di breakout. Jika di breakout, maka harga akan naik dulu ke area supply, dan setelah itu retest, lalu naik makin tinggi ke sini. Nah, sebaiknya nanti sebelum melakukan entry pada euro dolar Australia, sebaiknya menunggu konfirmasi. Nah, di sini nanti menjadi key levelnya. Jika di breakout maka akan naik, tetapi jika ada konfirmasi untuk turun, maka boleh melakukan penjualan dengan target pertama di sini. Dan untuk target max-nya nanti boleh di
area demand atau di tengah-tengah demand di sini. Nah, tetapi menurut saya masih akan lebih cenderung untuk turun di sini. Nah, sebaiknya nanti untuk menunggu konfirmasinya, sebaiknya melihat di time frame 1 jam di 1 jam atau di 30 menit juga boleh. Tetapi jika di bawahnya itu akan banyak konfirmasi palsu atau nanti konfirmasinya kurang valid. Jadi sebaiknya menunggu di time frame 30 menit dan 1 jam untuk konfirmasinya. Lalu untuk euro dollar Kanada di sini, setelah breakdown area support trend ini, sekarang harga sudah membuat pola downtrend di sini. Dan di sini harga setelah mencapai area resistance trend yang ini, harga dibetulkan ke bawah. Dan di sini harga terhalang oleh titik support yang di sini. Nah, yang ini. Nah, kemungkinan untuk harga menurut saya akan naik dulu ke resistance trend lalu turun ke sini. Nah, untuk turun ke sini, area support titik support ini di breakdown untuk validnya turun nanti sampai sini. Tetapi jika belum di breakdown, maka harga berkemungkinan akan naik dulu ke area resistance trendline. Atau jika nanti sini harga valid breakout area resistance trendline di sini, di breakout naik ke sini, lalu tunggu harga retest untuk melakukan pembelian. Retestnya nanti mungkin di sini, lalu lakukan pembelian di sini dengan target di area supply dulu. Lalu untuk target max-nya, tunggu sampai supply ini di breakout, lalu buat target max di resisten atau resistennya nanti di sini. Nah, tetapi karena masih dalam pola downtrend atau fase downtrend sini, menurut saya akan lebih dominan untuk turun ke area ini. Ke harga 1.46989. Dan jika nanti area ini di breakdown di sini, maka harga akan turun ke titik supportnya yang di sini. Nah, menurut saya akan turun ke area ini jika area support ini di breakdown. Lalu untuk EURUSD sini saya sudah menggambarkan beberapa area yang dimana ini merupakan area supply dan ini bisa kita tarik area resistance trendline. Nah, di sini kemungkinan menurut saya harga akan naik dulu ke sini. Sebentar saya pasang ini. Naik dulu ke sini ke area supply yang di sini. Lalu setelah itu mungkin turun lalu naik lagi ke area supply yang paling atas. Nah, untuk targetnya pertama jika melakukan pembelian di sini boleh melakukan targetnya di sini dulu untuk amannya. Dan menurut saya untuk melakukan pembelian di sini sangat boleh, tetapi dengan target shortnya di sini dulu. Dan untuk membuat target max-nya, tunggu area ini di breakout. Lalu untuk target max-nya boleh nanti di sini. Dan setelah mencapai area nanti, boleh menjadi kuncinya. Jika area supply ini di breakout, maka harga akan naik ke sini, ke area supply paling atas atau ke resisten trendline yang di sini. Sebentar. Nah, yang ini. Tetapi jika nanti di sini tidak mampu untuk breakout, maka harga akan dibantulkan lagi ke bawah. Bisa dibantulkan ke sini, lalu ke sini ke titik supportnya. Menurut saya harga masih akan lebih dominan untuk turun. Masih akan terjadi harga hanya naik sampai sini, lalu turun, lalu naik sampai sini. Karena menurut saya untuk EURUSD hari ini masih tergolong pergerakannya akan lambat. Jadi tidak terlalu volatil. Jadi nanti pergerakannya hanya menurut saya hanya akan mencapai supply di sini. Tetapi tidak menutup kemungkinan nanti menjadi volatil jika ada nanti berita-berita dari euro atau USD-nya. Lalu untuk GBSD sini saya sudah menarik sebuah resistance trendline di sini dan juga di sini saya akan menarik sebuah area support trendline. Nah, yang ini. Nah, kemungkinan menurut saya di sini harga akan naik ke sini dulu ke titik resisten yang di sini. Harga akan naik ke sini dulu. Lalu setelah itu jika tidak di breakout maka akan dibentulkan lagi ke area support trendline. Tetapi jika nanti sini harga breakout area resisten ini, maka harga akan naik dulu ke sini, lalu retest, lalu naik ke resisten trendline yang ini, atau bisa ke resisten yang sini. Nah, menurut saya untuk EURUSD, karena pergerakannya bisa dikatakan cukup bagus, jadi tidak terlalu lambat-lambat, maka harga berkemungkinan bisa mencapai area supply ini nantinya atau area resisten ini. Nah, tetapi dengan catatan nanti area resisten ini di breakout dulu. Tetapi nanti jika malah area support trend ini yang di breakdown, maka harga bisa turun dulu ke sini. Lalu nanti di sini harga retest, lalu setelah itu turun makin ke bawah di sini. Tetapi menurut saya masih akan lebih dominan untuk naik dulu ke area resisten ini. Lalu nanti di area resisten ini merupakan
sebuah penentuan untuk harga, apakah dia breakout. Jika breakout naik, tetapi jika dia dipantulkan maka akan turun ke area support trendline. Lalu untuk USD yen Jepang di sini, kemarin saya analisa di TradingView seperti ini, dan ternyata harga naik dan mencapai targetnya di target max-nya. Nah, sebentar saya hapus yang ini. Nah, karena di sini harga sudah terhalang area resistance trendline, maka kemungkinan untuk USD yen Jepang akan turun dulu, minimal ke sini dulu, harga turun ke sini, lalu naik, lalu turun ke sini. Tetapi tidak menutup kemungkinan nanti di sini, karena masih dalam fase naik di sini, tidak menutup kemungkinan harga akan langsung naik ke resistance trendline dulu, naik ke sini, lalu setelah itu bisa turun ke arah support trendline. Tetapi menurut saya, pastinya nanti area support trendline ini pasti akan tercapai menurut saya. Dengan catatan area resistance trendline ini tidak di breakout dulu. Nah, nantinya teman-teman belum melakukan penjualan di area resistance trendline atau menunggu nanti harga breakdown yang ini, titik yang ini, breakdown yang ini, area support ini, lalu tunggu harga retest, lalu lakukan penjualan dengan target nanti di sini. Tetapi untuk USD Jepang masih kuat untuk naik, jadi sebaiknya menunggu konfirmasi yang valid di time frame 30-1 jam nantinya untuk melakukan penjualan. Lalu untuk USD atau gold di sini, dan di sini harga bergerak naik setelah mencapai area demand ini, dan menurut saya untuk USD akan naik lagi ke sini, lanjut naik ke sini ke area yang ini, lalu setelah mencapai area ini kemungkinan akan turun dulu, lalu naik ke sini ke area resistance trendline yang ini. Nah, untuk saya area resistance trendline ini bisa berlaku lagi jika nanti harga dipantulkan setelah mencapai area ini. Menurut saya, harga akan bisa mencapai area resistance trendline ini dengan catatan harga bisa turun dulu, lalu naik ke area resistance ini. Dan nantinya untuk melanjutkan naiknya, area resistance trendline ini harus di breakout dulu. Nah, untuk bisa mencapai area supply yang di sini, area resistance trendline ini harus di breakout dulu. Nah, jika nanti di breakout, kemungkinan harga akan naik dulu, lalu retest, lalu akan naik ke area supply ini atau ke titik resisten yang di sini di 1903. Nah, resisten di 1903 ini merupakan area resisten yang cukup kuat, jadi kemungkinan harga bisa akan mencapai ke area sana lagi. Nah, tetapi dengan catatan nanti area resisten ini di breakout dulu. Tetapi jika nanti sini tidak di breakout, maka kemungkinan akan turun lagi ke sini ke area support trendline atau bisa nanti ke area demand yang di sini. Nah, menurut saya untuk USD untuk hari ini akan lebih dominan untuk naik dulu, lalu setelah itu bisa turun. Nah, bisa naik dulu ke sini, lalu setelah itu turun, atau juga nanti setelah mencapai area supply ini, lalu turun, dipantulkan lagi ke bawah. Tetapi secara shortnya menurut saya akan naik dulu ke area resistance trendline ini. Nah, kira-kira begitu forecast dan analisa harian untuk pair forex dan juga gold pada tanggal 14 Juni 2021. Terima kasih.